Asisten statistisi terampil. Kemampuan umum, 1 Data Indonesia atau SDI, dan Sistem Statistik Nasional atau SSN. 1. Sebagai asisten statistisi terampil, Anda diminta menjelaskan definisi utama dari 1 Data Indonesia atau SDI. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Program untuk menyeragamkan seluruh data pemerintah. B. Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Sistem pengumpulan data nasional yang terpusat. D. Inisiatif untuk mendigitalisasi seluruh data pemerintah. E. Program untuk membatasi akses data pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa 1 Data Indonesia atau SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. 2. Dalam menjalankan tugas sebagai asisten statistisi terampil, Anda perlu memahami prinsip-prinsip 1 Data Indonesia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip SDI? A. Data terstandar. B. Data terbuka. C. Data terpusat. D. Metadata baku. E. Data terintegrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip-prinsip 1 Data Indonesia meliputi data terstandar, metadata baku, data terintegrasi, dan data terbuka. Data terpusat bukan termasuk prinsip SDI karena SDI justru mendorong interoperabilitas dan berbagi pakai data antar instansi. 3. Asisten statistisi terampil di BPS harus memahami peran Sistem Statistik Nasional atau SSN dalam mendukung 1 Data Indonesia. Apa peran utama SSN terkait hal ini? A. Menggantikan seluruh fungsi 1 Data Indonesia. B. Menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi dan integrasi kegiatan statistik nasional. C. Membatasi produksi data hanya oleh BPS. D. Menghilangkan otonomi lembaga statistik sektoral. E. Menciptakan sistem database tunggal nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SSN berperan menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi dan integrasi kegiatan statistik nasional, yang mendukung tujuan 1 Data Indonesia dalam menghasilkan data yang terintegrasi dan terstandar. 4. Dalam pelatihan asisten statistisi terampil, dijelaskan komponen-komponen sistem statistik nasional. Manakah dari berikut yang bukan termasuk komponen utama SSN? A. Badan Pusat Statistik. B. Kementerian Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. C. Pemerintah daerah. D. Organisasi masyarakat sipil. E. Bank Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama SSN terdiri dari BPS, Kementerian Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Organisasi masyarakat sipil bukan merupakan komponen utama SSN meskipun dapat berperan dalam ekosistem data. 5. Seorang asisten statistisi terampil ditugaskan untuk menjelaskan tugas BPS dalam sistem statistik nasional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Memonopoli seluruh kegiatan statistik nasional. B. Menjadi satu-satunya sumber data resmi pemerintah. C. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan kegiatan statistik antar instansi. D. Menggantikan fungsi statistik di seluruh kementerian. E. Mengambil alih seluruh survei sektoral dari kementerian lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tugas utama BPS dalam SSN adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan kegiatan statistik antar instansi, bukan memonopoli atau menggantikan fungsi statistik lembaga lain. 6. Dalam rapat koordinasi, asisten statistisi terampil diminta menjelaskan bentuk kerjasama antar lembaga dalam sistem statistik nasional. Manakah contoh kerjasama yang paling tepat? A. BPS mengambil alih seluruh kegiatan statistik kementerian lain. B. Setiap kementerian membuat standar data sendiri. C. Pembentukan forum komunikasi statistik sektoral. D. Penghapusan unit statistik di kementerian teknis. E. Sentralisasi seluruh pengumpulan data ke BPS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembentukan forum komunikasi statistik sektoral merupakan contoh kerjasama antar lembaga dalam SSN, memfasilitasi koordinasi dan integrasi kegiatan statistik tanpa menghilangkan peran masing-masing lembaga. 7. Asisten statistisi terampil sedang mempelajari standarisasi dalam SSN. Apa tujuan utama standarisasi konsep, definisi, dan klasifikasi dalam sistem statistik nasional? A. Menghilangkan keragaman data antar sektor. B. Memudahkan integrasi dan komparabilitas data. C. Membatasi produksi data oleh kementerian teknis. D. Menyeragamkan seluruh metode pengumpulan data. E. Menghapus otonomi lembaga dalam menghasilkan data sektoral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama standarisasi dalam SSN adalah memudahkan integrasi dan komparabilitas data antar sektor dan wilayah, bukan untuk membatasi atau menghapus peran lembaga lain. 8. Seorang asisten statistisi terampil diminta menjelaskan manfaat satu data Indonesia bagi pembangunan nasional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Mengurangi jumlah data yang dihasilkan pemerintah. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan kebijakan berbasis bukti. C. Membatasi akses publik terhadap data pemerintah. D. Menghilangkan keragaman data antar daerah. E. Mempercepat proses pengumpulan data tanpa memperhatikan kualitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manfaat utama SDI bagi pembangunan nasional adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. 9. Dalam diskusi tim, asisten statistisi terampil diminta mengidentifikasi tantangan utama implementasi satu data Indonesia. Manakah yang paling signifikan? A. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TI. B. Resistensi terhadap perubahan di beberapa instansi. C. Perbedaan standar data antar lembaga. D. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. E. Semua pilihan di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa semua pilihan merupakan tantangan signifikan dalam implementasi SDI, mencakup aspek teknis, organisasi, sumber daya manusia, dan budaya kerja. 10. Sebagai asisten statistisi terampil, Anda ditanya tentang peran Anda dalam mendukung SDI dan SSN. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Fokus hanya pada pengumpulan data tanpa memperhatikan standarisasi. B. Mengabaikan metadata dalam proses pengolahan data. C. Menerapkan standar dan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam kegiatan statistik. D. Membatasi saring data dengan instansi lain. E. Menggunakan definisi dan konsep yang berbeda dari standar nasional.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran asisten statistisi terampil dalam mendukung SDI dan SSN termasuk menerapkan standar dan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam kegiatan statistik untuk mendukung integrasi dan komparabilitas data. 11. Asisten statistisi terampil sedang menganalisis efektivitas satu data Indonesia. Indikator mana yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi SDI? A. Jumlah data yang diproduksi pemerintah. B. Tingkat integrasi dan interoperabilitas data antar instansi. C. Kecepatan publikasi data tanpa memperhatikan kualitas. D. Jumlah instansi yang memiliki portal data sendiri. E. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengumpulan data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat integrasi dan interoperabilitas data antar instansi merupakan indikator kunci keberhasilan SDI, menunjukkan sejauh mana data dapat digunakan bersama dan diintegrasikan secara efektif. 12. Dalam proyek bersama antar instansi, asisten statistisi terampil menemukan perbedaan definisi indikator kemiskinan. Langkah apa yang paling tepat diambil? A. Mengabaikan perbedaan dan menggunakan definisi masing-masing. B. Memaksa semua instansi menggunakan definisi BPS. C. Mengusulkan pembahasan bersama untuk menyepakati definisi standar. D. Membuat definisi baru tanpa mempertimbangkan standar yang ada. E. Menghentikan proyek karena perbedaan definisi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengusulkan pembahasan bersama untuk menyepakati definisi standar adalah langkah yang paling sesuai dengan prinsip SDI dan SSN, mendorong koordinasi dan standarisasi tanpa mengesampingkan peran masing-masing instansi. 13. Seorang asisten statistisi terampil diminta menjelaskan perbedaan utama antara data terbuka dalam konteks SDI dan data rahasia. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Data terbuka selalu gratis, sementara data rahasia selalu berbayar. B. Data terbuka dapat diakses publik, sementara data rahasia memiliki pembatasan akses berdasarkan regulasi. C. Data terbuka hanya diproduksi BPS, sementara data rahasia oleh kementerian lain. D. Data terbuka tidak memerlukan metadata, sementara data rahasia wajib memiliki metadata. E. Data terbuka tidak akurat, sementara data rahasia selalu akurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama adalah pada aksesibilitas, di mana data terbuka dapat diakses publik sesuai prinsip SDI, sementara data rahasia memiliki pembatasan akses berdasarkan regulasi yang berlaku. 14. Dalam workshop SSN, asisten statistisi terampil diminta menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem statistik nasional. Manakah pernyataan berikut yang paling akurat? A. Mengambil alih seluruh statistik keuangan dari BPS. B. Menjadi satu-satunya produsen data ekonomi nasional. C. Menyediakan statistik moneter, sistem pembayaran, dan neraca pembayaran. D. Menggantikan fungsi otoritas jasa keuangan dalam statistik perbankan. E. Memonopoli seluruh survei ekonomi nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam SSN, Bank Indonesia berperan menyediakan statistik moneter, sistem pembayaran, dan neraca pembayaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral, tanpa menggantikan atau memonopoli peran lembaga lain. 15. Asisten statistisi terampil sedang mempersiapkan presentasi tentang manfaat metadata dalam konteks satu data Indonesia.
Apa fungsi utama metadata dalam SDI? A. Menggantikan data utama dalam publikasi. B. Memperbesar ukuran file data. C. Memberikan informasi tentang karakteristik data untuk memudahkan interpretasi dan penggunaan. D. Membatasi akses terhadap data. E. Meningkatkan kecepatan pengumpulan data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama metadata dalam SDI adalah memberikan informasi tentang karakteristik data, seperti definisi, metode pengumpulan, dan kualitas, untuk memudahkan interpretasi dan penggunaan data secara tepat oleh pengguna.